Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana Anda akan menemukan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Kali ini, kami akan membahas kisah luar biasa tentang ribuan warga Meksiko yang menemukan hidayah dan memutuskan untuk memeluk Islam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini, serta tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah dan para malaikat pun akan bersolawat kepadanya. Mari kita mulai kisahnya, semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Di sebuah desa kecil yang terletak di bagian selatan Meksiko, kehidupan masyarakat berjalan damai dan harmonis. Desa ini dikenal karena pemandangannya yang memikat, dengan sawah hijau yang membentang luas dan garis pantai yang membiru di kejauhan. Pagi itu, suasana desa mulai hidup, para petani bersiap dengan alat-alat mereka menuju ladang, nelayan memeriksa perahu di tepi pantai, dan para pedagang sibuk menata dagangan di pasar tradisional. Hiruk-pikuk kehidupan masyarakat terasa hangat, mencerminkan semangat kerja keras dan kebersamaan mereka. Mayoritas penduduk desa ini beragama Kristen, mengikuti ajaran yang telah diwariskan turun-temurun. Gereja besar yang terletak di tengah desa menjadi pusat kegiatan spiritual mereka. Setiap hari Minggu, gereja itu ramai dengan umat yang datang beribadah, menyanyikan kidung pujian, dan berdoa bersama. Namun, di sudut lain desa, terdapat sebuah masjid kecil yang berdiri sederhana. Masjid ini adalah satu-satunya tempat ibadah umat Islam di desa tersebut, mencerminkan jumlah penganutnya yang sangat sedikit. Meski menjadi minoritas, umat Islam di desa ini hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat lainnya. Mereka saling menghormati keyakinan masing-masing, seringkali terlihat bergotong royong dalam kegiatan desa, baik saat memperbaiki jalan maupun membantu tetangga yang sedang kesulitan. Ketika azan berkumandang dari masjid kecil itu, hanya segelintir orang yang datang untuk melaksanakan salat berjamaah. Suara azan yang merdu menyatu dengan gemuruh ombak di kejauhan, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Meskipun jumlah mereka sedikit, umat Islam di desa ini menjalankan ajaran agama mereka dengan penuh semangat dan keyakinan. Kehidupan yang rukun dan harmonis ini menjadi pemandangan yang indah, menunjukkan bagaimana perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk hidup dalam kedamaian. Namun, siapa sangka bahwa di desa kecil ini, sebuah kisah besar akan terjadi, sebuah kisah yang mengubah perjalanan spiritual ribuan orang, membawa mereka menuju cahaya Islam yang menenteramkan hati. Suatu hari, seorang pedagang Muslim asal Spanyol tiba di desa kecil di Meksiko Selatan itu. Namanya adalah Yusuf Al-Qurtubi, seorang pedagang berpengalaman yang telah lama berkeliling ke berbagai wilayah untuk menjajakan dagangannya. Yusuf memutuskan untuk menetap di desa tersebut setelah melihat potensi besar dan kehangatan masyarakatnya. Ia berencana membuka toko sembako yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi penduduk desa. Yusuf bekerja keras membangun tokonya. Dengan bantuan beberapa warga lokal, toko itu akhirnya berdiri megah di salah satu sudut desa. Papan nama sederhana bertuliskan, Toko Yusuf, menghiasi depan toko, mengundang perhatian para penduduk. Ketika toko itu resmi dibuka, sambutan masyarakat begitu hangat. Mereka penasaran dan berbondong-bondong datang untuk melihat barang-barang yang dijual. Yang mengejutkan, Toko Yusuf menawarkan berbagai macam barang kebutuhan dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, mulai dari bahan pokok seperti beras, gula, tepung, hingga perlengkapan rumah tangga tersedia lengkap. Tak heran jika toko itu selalu ramai setiap hari. Para ibu rumah tangga merasa terbantu, sementara para petani dan nelayan juga senang bisa mendapatkan barang dengan mudah tanpa harus pergi ke kota. Namun, yang paling menarik perhatian masyarakat bukan hanya kelengkapan barang dagangan Yusuf, tetapi juga sikap ramah dan santunnya dalam melayani pelanggan. Ia selalu menyapa setiap pembeli dengan senyuman, berbicara dengan nada lembut, dan tak jarang memberi diskon kecil kepada mereka yang sedang kesulitan. Yusuf juga dikenal jujur. Jika ada barang cacat atau kurang dari yang dipesan, ia selalu menggantinya tanpa banyak tanya. Ketulusan Yusuf perlahan mencuri hati masyarakat desa. Banyak yang mulai menganggapnya sebagai bagian dari komunitas, meskipun ia berasal dari budaya dan agama yang berbeda. Beberapa warga bahkan merasa penasaran dengan ajaran Islam yang dipegang teguh oleh Yusuf. Setiap kali ada yang bertanya, Yusuf menjawab dengan sabar dan penuh kearifan, menjelaskan dengan sederhana tanpa memaksakan pandangan. Toko Yusuf pun bukan hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga tempat bertemu dan berbincang.
penduduk desa sering menghabiskan waktu di depan toko, berbicara tentang kehidupan sehari-hari, berbagi cerita, atau hanya sekadar menikmati segelas teh yang kadang disuguhkan Yusuf. Keberadaan toko ini telah membawa perubahan positif di desa tersebut, menjadi simbol bagaimana kebaikan dan kejujuran bisa melampaui perbedaan. Setiap hari Minggu, Yusuf melakukan sesuatu yang semakin mengukuhkan dirinya sebagai sosok yang dihormati di desa itu. Di pagi hari, setelah menutup tokonya untuk sementara, ia mempersiapkan sejumlah paket sembako di belakang tokonya. Paket-paket itu berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan beberapa bahan lain yang diperlukan oleh keluarga kurang mampu. Dengan penuh semangat, Yusuf memuat paket-paket tersebut ke dalam gerobaknya dan mulai berjalan mengunjungi rumah-rumah warga miskin di desa itu. Yusuf mengetuk pintu dengan sopan, lalu menyerahkan paket sembako kepada setiap keluarga yang membutuhkan. Senyumnya yang tulus dan kata-kata penuh kebaikan membuat hati penerimanya terenyuh. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat menahan air mata karena terharu atas perhatian yang diberikan oleh Yusuf. Baginya, ini bukan hanya tentang berbagi barang, tetapi juga menyebarkan cinta kasih yang ia pelajari dari ajaran Islam. Ketika ditanya oleh penduduk desa mengapa ia melakukan hal ini, Yusuf menjawab dengan rendah hati, "Ini adalah ajaran dari agama kami. Islam mengajarkan untuk peduli terhadap sesama, membantu yang membutuhkan, dan membawa manfaat bagi masyarakat dimanapun kami berada." Jawaban ini membuat orang-orang semakin kagum. Mereka menyadari bahwa perbuatan Yusuf bukan karena ingin mencari keuntungan atau pujian, melainkan karena ia benar-benar menjalankan keyakinannya. Kebiasaan Yusuf ini terus berlangsung setiap minggu. Seiring waktu, cerita tentang kebaikan Yusuf menyebar ke seluruh penjuru desa, di pasar, di gereja, bahkan di kebun dan pantai. Orang-orang membicarakan kemurahan hatinya. Mereka memuji kejujuran dan kerendahan hatinya, serta semakin penasaran dengan ajaran Islam yang menjadi landasan hidupnya. Jika agama Yusuf mengajarkan hal seindah ini, maka mungkin ada sesuatu yang selama ini kita lewatkan, ujar salah satu penduduk kepada teman-temannya. Tak sedikit dari mereka mulai mendekati Yusuf untuk belajar lebih banyak tentang Islam, ingin tahu apa yang membuat agama ini begitu kuat memotivasi seseorang untuk berbuat baik tanpa pamrih. Tindakan sederhana Yusuf telah menanamkan benih-benih rasa ingin tahu di hati penduduk desa. Kebaikannya tidak hanya meringankan beban orang-orang miskin, tetapi juga membuka pintu dialog antar agama, membawa suasana harmonis di desa kecil yang dahulu memandang Islam sebagai sesuatu yang asing. Kini, Islam mulai dipandang sebagai agama yang penuh kasih dan kedamaian, seperti yang Yusuf tunjukkan melalui setiap perbuatannya. Siang itu, suasana di toko Yusuf sedang tenang, hanya ada beberapa pelanggan yang datang silih berganti. Ketika pintu toko terbuka, seorang pria tua dengan jubah khas pendeta memasuki ruangan. Wajahnya tampak teduh, namun penuh dengan rasa penasaran. Yusuf yang sedang berada di meja kasir langsung menyapanya dengan ramah. "Selamat datang, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum kecil dan menjawab, "Sebenarnya, saya tidak kemari untuk berbelanja, saya ingin bertemu dengan Anda. Apakah benar Anda yang bernama Yusuf?" "Ya, benar, saya Yusuf," jawab Yusuf dengan sopan. "Dan Anda siapa, kalau boleh tahu?" "Nama saya Oscar," kata pria itu sambil mengulurkan tangan. "Saya seorang pendeta di gereja desa ini. Saya sering mendengar cerita tentang Anda dari para warga. Mereka semua membicarakan kebaikan dan akhlak mulia Anda. Itu membuat saya penasaran dan ingin mengenal Anda lebih jauh." Yusuf menjabat tangan Oscar dengan hangat. "Oh, senang sekali bisa bertemu dengan Anda, Pak Oscar. Silakan duduk," katanya sambil mempersilakan pendeta itu ke sebuah bangku kecil di sudut toko. Setelah mereka duduk, Oscar melanjutkan, "Yusuf, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang Muslim, dan perbuatan baik yang Anda lakukan sangat menginspirasi banyak orang. Sebagai seorang pendeta, saya ingin tahu, apa yang membuat Anda begitu dermawan dan penuh kasih kepada sesama?" Yusuf tersenyum lembut. "Sederhana saja, Pak Oscar. Islam mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada siapa saja, tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang. Nabi kami, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan teladan hidup tentang kasih sayang dan keadilan. Setiap perbuatan baik yang kami lakukan adalah wujud rasa syukur kepada Allah, Sang Pencipta." Percakapan mereka pun berlangsung hangat. Yusuf menjelaskan dasar-dasar Islam dengan perlahan dan penuh kesabaran, mulai dari konsep tauhid hingga ajaran Nabi Muhammad. Ia juga menekankan bagaimana Islam memandang pentingnya hubungan baik dengan sesama manusia. Pendeta Oscar mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk tanda ia memahami. "Saya merasa kagum dengan penjelasan Anda, Yusuf," ujar Oscar.
Islam ternyata memiliki ajaran yang begitu indah, dan saya bisa melihat bagaimana ajaran itu tercermin dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yusuf merendah, "Alhamdulillah, Pak Oscar, saya hanya berusaha menjadi seorang muslim yang baik. Jika ada kebaikan yang Anda lihat dari saya, itu semua datangnya dari Allah." Pembicaraan mereka berlanjut hingga beberapa jam. Meski berasal dari latar belakang agama yang berbeda, suasana di antara mereka penuh rasa saling menghormati. Ketika pelanggan mulai berdatangan, Oscar pun berpamitan. Sebelum pergi, ia berkata, "Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan Anda, Yusuf. Percayalah, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga hari ini." "Terima kasih kembali, Pak Oscar. Jika ada pertanyaan lain tentang Islam, saya akan selalu siap membantu," jawab Yusuf sambil tersenyum. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih akrab antara Yusuf dan Oscar, dan semakin banyak penduduk desa yang mulai ingin belajar lebih dalam tentang Islam melalui Yusuf. Akhlaknya yang mulia terus menjadi inspirasi bagi semua orang di desa itu. Perubahan besar terjadi di sebuah desa ketika seorang warga memutuskan untuk memeluk Islam. Ia merasa telah menemukan kebenaran yang selama ini dicarinya melalui agama yang dianut oleh Yusuf, seorang pedagang setempat. Keputusannya menjadi titik awal bagi perubahan besar. Karena dari satu orang, lambat laun semakin banyak warga yang mengikuti jejaknya dan memeluk Islam. Kabar tentang orang-orang yang masuk Islam ini pun menyebar luas, hingga akhirnya sampai ke telinga Pendeta Oscar. Ternyata, selama ini Pendeta Oscar menyimpan keinginan untuk memeluk Islam. Namun, ia selalu ragu karena merasa malu dengan jemaatnya dan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak warga desa yang memilih untuk masuk Islam. Hal ini membuat hati Pendeta Oscar semakin gelisah. Dalam kegelisahannya, ia akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri. Dengan langkah penuh keraguan, ia pergi secara diam-diam menuju toko milik Yusuf. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, ia langsung mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam. Mendengar niat tulus itu, Yusuf merasa sangat gembira. Dengan penuh semangat, ia mengajak Pendeta Oscar pergi ke masjid untuk bersyahadat, dipandu langsung oleh imam masjid. Masuk Islamnya Pendeta Oscar menjadi peristiwa yang menggemparkan. Kabar tersebut menyebar begitu cepat, membawa dampak luar biasa. Banyak orang yang terinspirasi oleh keputusannya, sehingga mereka pun berbondong-bondong mengikuti jejaknya untuk memeluk Islam. Peristiwa ini menjadi awal dari gelombang hidayah yang menyentuh hati banyak orang di desa tersebut.